Yang lagi viral atau yang lagi dalam pembahasan banyak orang nih ya adalah bisnis non-fungible token atau NFT yang dilakukan oleh pemuda asal Indonesia bernama Gozali. Ini tengah menjadi perbincangan ya. Pasalnya foto selfie-nya yang ia unggah sebagai produk NFT ternyata mendapat banyak peminat dan laku terjual hingga puluhan juta rupiah. NFT sendiri merupakan aset yang digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital seperti GIF, tweet, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, dan lain-lainnya. Foto selfie miliknya yang diunggah di OpenSea, di platform penjualan dan pembelian NFT terbesar di dunia ini, laku terjual hingga 230 kali dan mampu meraih lebih dari 30 juta rupiah. Koleksi NFT-nya telah dibeli oleh banyak orang ya. Total ada 185 orang pada 12 Januari 2022. Hasil 30 juta rupiah ini ia dapatkan hanya dalam waktu 4 hari setelah ia pertama memasang penjualan NFT pada 8 Januari 2022. Dan koleksi NFT yang berjudul Gozali Everyday, ia menjelaskan di dalam deskripsinya bahwa dirinya mengambil foto sejak berusia 18 tahun hingga 22 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 begitu. Ia juga menegaskan bahwa foto yang ia unggah ini benar-benar foto miliknya yang tengah berdiri di depan komputer hari demi hari begitu. Kalau Anda lihat ya di Gozali Everyday ini bahwa ada mas-mas begitu ya yang duduk di depan komputer dengan foto datar dan banyak banget foto-fotonya ini MG Listener kalau dilihat dan uniknya ini dengan mimik yang sama, yang berbeda hanya baju dan juga potongan rambutnya begitu. Dan seperti yang ia tulis dalam deskripsi koleksi NFT miliknya ini yang berjumlah 933 foto selfie ini menunjukkan ekspresi Gozali yang datar gitu ya. Gozali melalui akun tweetnya @gozali_gozalu mencuitkan pada 11 Januari kemarin bahwa fotonya telah terjual lebih dari 230 foto dan ia sendiri juga tidak paham mengapa ada orang yang membeli foto NFT miliknya. Ia juga berterima kasih bahwa usahanya selama 5 tahun ini terbayarkan begitu. Hey, dari mana? Dari meja redaksi. Selain Gozali yang tengah viral juga karena karya foto selfie-nya, inilah dan sepertinya public figure juga sudah mulai melirik ya bisnis NFT ini. Seperti penyanyi ternama Indonesia Syahrini yang juga berhasil menjual karya seni digital pertamanya yang ia rilis pada 14 Desember 2021 lalu melalui Binance. Bahkan NFT miliknya sudah terjual dalam hanya beberapa jam saja setelah dirilis begitu. NFT pertama milik Syahrini berhasil terjual hingga 20 US dollar. Wow. Karya digital miliknya ini bergambar wanita berhijab berwarna lilaks dengan aksesoris kacamata. Khasnya Syahrini begitu ya. Hey, dari mana? Dari meja redaksi. Nah, selain Syahrini ada juga public figure yang juga terjun di dunia NFT. Perusahaan milik keluarga Anang Hermansyah bernama Ashiks baru-baru ini merambah pasar NFT dan mengangkat permainan tradisional Indonesia melalui Indonesian Traditional Game. Di dalamnya ada bermacam game seperti congklak, layangan, Komodo Legends hingga We Are Papua. Selain itu, Anang juga meluncurkan token ASICS yang merupakan utilitas untuk gameplay to earn, NFT Marketplace dan juga Metaverse. Pembeliannya ini bisa dilakukan melalui IDM Launchpad. Menarik sekali ya pembahasan pagi ini mengenai peluang bisnis begitu. Apakah ada di antara kalian yang punya pengalaman terjun di dunia NFT ini? Apakah menurut MG Listener seperti apa sih bisnis ini dan bagaimana potensinya? Kita tunggu ya atensi Anda di nomor 0215839922 atau melalui WhatsApp ke nomor 0811936299. Hey, dari mana? Dari meja redaksi.
Dan di segmen dari meja redaksi, belum afdol ya kalau kita belum menghadirkan narasumber dari Media Group Network. Kali ini ada Jati Sulaiman, jurnalis Media Group Network yang akan menemani saya membahas mengenai peluang bisnis ini ya, atau aset digital ini. Sudah bergabung Mas Jati. Halo Mas Jati, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mas, tadi kan ada ya Gozali nih yang lagi viral karena menjual foto selfie-nya dengan harga 30 juta rupiah begitu. Kalau Mas Jati melihatnya gimana Mas? Nah, makanya ini sekarang setelah dunia kriptografi terbuka kan muncul berbagai macam ini ya, fenomena salah satunya NFT. Ini kayak aset digital, jadi kan kita juga sama cryptocurrency juga masih relatif awam, apalagi sama ini makhluk apalagi nih NFT ini. NFT ini kan kayak aset digital, kayak apa namanya, kalau dulu kita mengenal lukisan atau mobil antik dan lain sebagainya yang kita mengapresiasi karena kelangkaan, karena sekarang muncul lagi di dunia kriptografi itu NFT yang nilainya saya pikir masih kita semua nggak akan tahu ya apakah ini akan terus dihargai karena kelangkaannya ke depan atau ini akan menjadi barang berharga. Kita semua masih menebak-nebak sama-sama. Mungkin juga masih banyak nih Mas yang belum tahu NFT ini sebenarnya apa sih Mas gitu. NFT ini aset digital yang perkembangannya juga terus berkembang. Saya pikir kalau kita ngelihat sekarang udah ngerambah ke game, ada foto, yang ada desain, ada video, ada musik yang karena kelangkaannya itu diapresiasi sama publik. Jadi ketika orang memiliki pandangan yang sama tentang value, saya pikir harganya tentu akan diapresiasi ya, karena cuman itu ada di blockchain ya, kayak cryptocurrency. Oke, nah cara main NFT ini gimana sih Mas? Kayak jual belinya atau kita mau proses memasuk ke ini web ya Mas ya, NFT ini? NFT itu kalau saya bilang seperti aset digital ya, jadi kayak aset. Kalau kita ngelihat dulu mungkin lukisan, bisa ngelihat lukisannya monyet atau lukisannya siapa yang dianggap memiliki value dan langka itu, cuman karena kelangkaannya ini sehingga kita mengapresiasi nilai dari NFT itu sendiri. Kalau tanya mainnya, ini bukan main, saya pikir pemanfaatannya kan seperti apa. Kayak mungkin kalau untuk di game sekarang yang mulai ini tuh kayak kalau kita bermain game kan seringkali kita dapat kartu di game yang punya value dan itu langka gitu. Jadi manfaatnya ke depan bisa beragam. Oke, tadi juga sempat disinggung ya sama Mas Jati bahwa ada beberapa yang bisa dijual begitu di NFT ini seperti foto, lukisan. Apalagi Mas yang bisa ditransaksikan di NFT ini? Ada musik, ada video, ada game, ada apa aja. Bisa jadi apa aja. Yang penting itu memiliki nilai. Sementara nilai itu kan kalau kita sepakat tentang sebuah nilai kan apapun bisa harganya bisa naik terus kan. Bisa, makanya tadi ada foto orang yang mungkin dianggap unik atau meme apa yang dianggap unik, tapi karena NFT ini memiliki sertifikat yang hanya sedikit jumlahnya atau mungkin cuma satu, makanya nilainya terus naik. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya saya nih baru pertama kali mau menjual foto saya misalnya lagi siaran nih sekarang gitu di NFT. Nah, itu caranya gimana Mas? Apa yang harus aku lakuin gitu? Soalnya
ada marketplace-nya ya, kayak mungkin kita tahu marketplace jual beli kayak gitu, cuman ada web khusus untuk NFT. Siapa tahu ini foto terus kemudian ternyata dianggap unik dan orang mengapresiasi foto itu, nilainya tinggi, bisa jadi ternyata nilainya bisa sampai sekian dengan satuan cryptocurrency tentu ya. Fotonya ini dinilai sekian Ethereum dan harga Ethereum naik terus, atau mungkin orang mengapresiasi itu harganya bisa sampai miliaran saja. Mau membeli karya di NFT ini, bagaimana Mas? Apakah dengan konvensional kita transfer atau harus punya Bitcoin atau seperti apa? Membelinya pakai cryptocurrency. Oh, pakai cryptocurrency di marketplace, kayak di mungkin marketplace yang kita tahu gitu, cuma marketplace-nya khusus NFT, menjual dan membelinya juga menggunakan cryptocurrency. Ya, saya pun juga penasaran gimana sih Mas peluang cuan yang didapat nih Mas Jati dari bisnis NFT ini. Mas Jati, silakan. Ya, kalau kita ini kan tentu nggak bisa lepas sama cryptocurrency karena kan belinya pakai cryptocurrency. Sementara cryptocurrency sendiri juga masih di dunia ini kan masih banyak yang belum bisa menerima. Jadi perkembangan cryptocurrency juga kita sama-sama masih perhatikan, karena tentu ini cryptocurrency itu sebagai mata uang juga dinilai sebagian orang mengancam mata uang negara. Jadi ketika itu terkait sama cryptocurrency, maka NFT ini sendiri juga masih sama-sama, kalau saya pikir kita sama-sama berspekulasi nih. Tapi bahwa karya seni memiliki nilai, itu saya pikir semua orang, banyak orang akan setuju namanya karya seni. Asal memiliki nilai atau mungkin punya manfaat, saya pikir tetap akan punya nilai. Cuman karena ini ada kaitannya sama cryptocurrency, makanya perkembangannya kita lihat sama-sama ke depan seperti apa. Tapi bahwa peluang ke depan akan, apakah itu menjanjikan atau akan seperti apa, itu bisa jadi juga. Oke, terakhir Mas Jati, bagaimana dengan resiko dari bisnis ini Mas? Kan semuanya menggunakan online begitu ya? Ya, risikonya terkait sama cryptocurrency itu sendiri. Kalau saya yakin namanya karya seni, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, karya seni atau apapun yang berguna pasti punya nilai. Cuman karena ini blockchain, kaitannya dengan cryptocurrency, kita lihat perkembangan cryptocurrency ke depan, adopsinya kan siapa? Apakah kita sudah mulai membeli para menggunakan cryptocurrency? Nyatanya pasti banyak negara yang sepertinya akan sulit untuk menerima uang di luar sistem. Oke, siap. Semoga perbincangan pagi ini ya kita bisa bermanfaat dan bisa melirik peluang cuan lagi begitu ya Mas dari NFT ini. Terima kasih Mas Jati Sulaiman, jurnalis Media Group Network sudah bergabung bersama saya pagi ini.